Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini dikutip dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukanlah sebuah kerajaan seperti yang kita ketahui akan sebuah kerajaan yang ada di dunia ini, dan kerajaan itu sendiri adalah merupakan hasil dari sebuah perjuangan politik. Bukan. Tetapi kerajaan Allah adalah sebuah kekuatan, sebuah roh yang berkenan untuk dihidupi dan berkenan untuk menghidupkan. Roh itu sendiri sebenarnya adalah pribadi Allah. Di dalam roh keselamatan itu sendiri yang telah dipersembahkan, diberikan kepada orang-orang yang percaya. Nah, yang menjadi persoalan, bagaimanakah setiap orang yang mengaku percaya boleh menerima keberadaan daripada keselamatan itu sendiri, menerima keberadaan daripada roh itu sendiri, agar roh keselamatan itu sendiri boleh hidup di dalam dirinya, dan sekaligus dia menjadi pribadi yang mampu menghidupi orang lain, menghidupi masyarakat sekitar di mana dia tinggal.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Injil, ada beberapa perumpamaan yang telah disampaikan oleh Yesus untuk menerangkan kepada murid-muridnya bagaimanakah sebenarnya kerajaan Allah itu. Dan bagaimanakah kerajaan Allah itu tumbuh, bekerja, berbuah, dan sekaligus berdampak. Seperti khotbah minggu yang lalu, benih yang jatuh di atas tanah, lalu dimakan burung, di atas batu, tumbuh kena sinar matahari, layu, lalu mati. Jatuh di atas tanah yang penuh dengan semak berduri, tumbuh terhempit, tetapi tidak maksimal dalam hal pertumbuhan. Dan yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang subur, dan dia akan tumbuh sangat baik dan menghasilkan buah. Pada saat ini, pada khotbah pagi hari ini, Yesus memberikan perumpamaan kedua, bahwa kerajaan Allah itu sendiri sama seperti biji sesawi. Bapak Ibu saudara-saudara, biji sesawi yang dimaksud dalam nats ini bukanlah sama seperti biji sayur sawi yang kita kenal di tempat kita ini. Tapi bentuknya sama. Tapi biji sesawi yang dimaksud dalam firman ini adalah biji sesawi yang berupa bumbu yang biasanya dipakai di Timur Tengah untuk keperluan sajian masakan. Kecilnya hampir serupa dengan biji sawi yang kita kenal di tempat kita ini, tapi pohonnya adalah beda. Kita sudah kenal seperti apa pohon sawi atau tumbuhan sawi, sayur sawi. Tapi hasil daripada biji sesawi yang ada dalam nats ini bisa sampai dengan 3 meter. Dan kemudian dia mengumpamakan kerajaan Allah itu sama seperti ragi. Ragi yang dicampurkan kepada tepung. Kalau ukuran yang ada di dalam nats ini itu hampir sama dengan 30 kilogram. Jadi ragi yang sedikit dicampurkan kepada tepung kurang lebih sebanyak 30 atau 3 sukat. Itu sama dengan 30 kilogram. Dan kita ketahui apa yang dihasilkan oleh ragi yang bekerja dalam 30 kilogram tepung. Lalu setelah itu siap untuk dipergunakan, siap untuk direbus atau siap untuk digoreng, atau siap dipergunakan untuk keperluan hal-hal lain dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapakah yang menjadi benih dari kerajaan Allah itu sendiri? Yang menjadi benih daripada kerajaan Allah itu sendiri, yang diharapkan oleh Allah menerima keselamatan, roh kekuatan yang telah Tuhan persembahkan untuk dunia, adalah orang-orang percaya, dan orang-orang percaya itu sendiri adalah kita. Kitalah yang diharapkan Tuhan untuk
menghidupi, dan menghidupkan. Keselamatan atau kerajaan Allah itu. Pada dasarnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada kita dikategorikan kepada benih yang tidak baik. Semua jemaat yang hadir di sini adalah benih. Dan Tuhan tidak pernah memandang kita sebagai benih yang tidak baik. Semua benih yang jatuh di atas tanah, di jalanan, lalu dimakan burung, baik. Di atas tanah yang penuh dengan semak berduri, baik. Di atas batu yang bertanah sedikit, baik. Di atas tanah yang subur, baik. Semua benih yang jatuh itu adalah baik. Tidak ada benih yang tidak baik. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah mengatakan dirimu kepada orang lain lebih baik daripada dirimu. Atau jangan katakan kepada orang lain berkat yang diberikan Tuhan jauh melimpah kepada orang sana, kepada dia dibanding dengan saya. Semua benih itu adalah sangat-sangat baik. Yang menjadi persoalan sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, benih itu jatuh di mana? Benih itu jatuh di media tanam yang bagaimana? Sebab itu ketika kita berbicara kerajaan Allah dihubungkan dengan benih, maaf Bapak Ibu saudara-saudara, kita perlu untuk mengintrospeksi diri sebagai kategori benih yang memang baik, yang telah Tuhan berikan untuk dunia ini. Sudah dipastikan Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai benih yang baik seorang petani mengharapkan, apalagi ketika benih itu ditanam. Kalau perumpamaan yang pertama, benih itu tidak ditanam tapi benih itu jatuh. Tetapi perumpamaan kedua ini, ada seorang petani memiliki benih, biji sesawi, dan dia menanam biji sesawi itu. Sudah dipastikan Bapak Ibu saudara-saudara, jika seorang petani menanam benih, dia mengharapkan benih ini akan bertumbuh dengan baik. Dia mengharapkan benih ini akan memproduksi sesuatu yang sangat berguna, tentu sesuai dengan ciri khas daripada benih itu sendiri. Bahkan seorang petani mengharapkan pelipat gandaan hasil dari benih yang dia tanam. Melebihi daripada itu Bapak Ibu saudara-saudara, perumpamaan ini yang disampaikan oleh Yesus dalam nats ini, biji sesawi yang kecil itu diharapkan akan tumbuh menjadi pohon. Dan pohon ini akan menjadi tempat burung-burung hinggap. Dan bukan sekedar hinggap, tapi burung-burung yang hinggap di tempat ini akan bersarang pada cabang-cabangnya. Menurut penafsir bahwa burung-burung ini adalah lambang dari seluruh jenis karakter orang yang ada di dunia ini. Ketika engkau menjadi benih yang tumbuh dan menjadi pohon, engkau harus menjadi saluran berkah. Engkau harus menjadi tempat hinggapnya burung-burung, tempat hinggapnya orang-orang yang membutuhkan keteduhan dari dirimu. Bahkan mungkin mereka akan bersarang di cabangmu. Nah, ini adalah menggambarkan keberadaan kita sebagai orang yang percaya ditanam, tumbuh, dan menjadi pohon sekaligus berbuah. Kita harus menjadi pribadi yang berdampak, berguna, bermanfaat,
bagi masyarakat sekitar, bagi lingkungan di mana kita tinggal. Kita harus menjadi Kristen yang mampu mentransformasikan keberadaan Injil keselamatan, damai sejahtera yang telah kita terima dan kita hidupi dan mampu menghidupkan orang lain. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, biji sesawi ini memiliki keunikan. Ternyata menurut penelitian, biji sesawi itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik ketika biji sesawi itu cacat. Walau bahasa Batak didok malutik, dia tidak akan tumbuh. Dihubungkan dengan epistel, setiap orang percaya harus senantiasa berjalan di dalam proses pertumbuhan yang Tuhan berikan kepada dirinya, sekalipun dia mengalami suka dan duka, mengalami penderitaan, dia harus senantiasa memberikan hatinya kepada Tuhan. Dia harus senantiasa berjalan di jalan Tuhan. Rasa takutnya kepada Tuhan tidak akan berkurang di dalam memenangkan perkaranya. Demikian pemazmur mengatakan, aku adalah miskin, aku adalah menderita, aku adalah hina, aku adalah sedang bergumul pada hari ini Tuhan, dan aku berteriak menyampaikan keluh kesahku terhadap dirimu. Jagalah hatiku, jagalah aku untuk senantiasa sebagai hambamu, agar tetap aku berjalan di jalanmu, dan biarkanlah aku tetap senantiasa memelihara rasa takutku terhadap dirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai benih yang baik, sebagai biji sesawi yang baik, agar engkau tumbuh dengan maksimal, jangan sampai engkau seperti biji sesawi yang retak, biji sesawi yang cacat. Ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau mengalami tantangan, ketika engkau mengalami hal-hal yang berat dalam memenangkan kehidupanmu, bahkan dalam menindaklanjuti dirimu sebagai mitra kerja Allah untuk menyampaikan Injil dan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jayamang dohot tamunang sotung gabe tarurak hadiri ummu songon batu ni siarun nani igil ni debata marhite dirimu harajau ni debata namian dihamu boy hamu tubuh dengan maksimal, dan kalian menjadi pohon. Tidak usah menjadi pohon yang besar, cukup menjadi pohon saja. Ketika saudara cacat, tidak dewasa dalam memenangkan pergumulan saudara, saudara tidak akan bertumbuh dengan baik. Tidak boy tubuh noni batu ni siarungi molo malutik molo retak, tapi dia harus utuh. Ikon hot doi mana di hapujunganna, iko polit doi mana songon batu ni siarun molo retak molo malutik dang boy ibana tumbuh dengan. Itulah penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Melakukan tindakan kebaikan tidak senantiasa harus menunjukkan kebesaran. Melakukan tindakan belas kasihan tidak semata-mata untuk menjadikan kita sebagai pohon yang besar. Biarlah apa yang kita lakukan dalam hal proses perlakuan belas kasihan atau yang diberikan tangan kanan tidak usah harus diketahui tangan kiri. Jadi unang saya terfokus tu hadirion ni goar, tu hadirion ni habalgau. Lo mamet-met kita totong asal mabui mangulahon nadenggan. Yang kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai orang-orang yang dihidupi oleh roh kerajaan Allah, tidak perlu fokus kepada hal-hal yang besar. Cukup saudara melihat apa potensi yang terkecil dari saudara yang boleh saudara persembahkan untuk Tuhan. Karena tidak ada orang yang besar di dunia ini. Kita semua kecil.
Kalaupun ada yang besar, itu tidak seberapa dari kita. Tapi ketika semua orang yang percaya akan kekuatan roh kerajaan Allah itu sendiri yang mampu mengubah dan memperbaharui, ketika kita fokus kepada hal kecil, batu nisyarun, biji sesawi yang ada pada dirimu, itu saja persembahkan untuk Tuhan, sudah lebih dari cukup. Dan itu dipastikan ada di dalam diri kita masing-masing. Apa yang terkecil itu. Dan jangan pernah engkau berkecil hati kepada hal yang kecil yang ada pada dirimu. Tetapi ketika engkau menjadi orang yang setia dalam hal mempergunakan yang kecil itu, yakinilah segalanya bisa menjadi besar. Setialah engkau dalam hal perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu perkara besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kerajaan sorga itu juga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir keseluruhannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimanakah kita menjadi seorang Kristen yang mampu melakukan tindakan perubahan? Maaf, tanpa harus berkuak-kuak, tanpa harus melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman itu sendiri. Jadi roh Allah itu adalah roh yang mampu melakukan tindakan perubahan dan pembaharuan. Tetapi dia adalah roh yang anti dengan kudeta. Dia adalah roh yang anti dengan kekerasan. Dia adalah roh yang anti dengan hal-hal yang bersifat melukai hati dan juga melukai jasmani dari setiap orang. Tetapi walaupun demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dipastikan roh Allah itu, ragi itu, dan biji sesawi itu mampu melakukan tindakan perubahan dan pembaharuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biji sesawi itu tadi berhubungan dengan bumbu penyedap. Kemudian ragi juga adalah alat yang bisa memperbaharui rasa dan sekaligus memperbaharui bentuk. Yang tidak boleh dimakan menjadi bisa dimakan, yang tidak terasa nikmat bisa menjadi nikmat. Saudara-saudara, sebagai pelaku kerajaan Allah, benih-benih yang baik yang telah Tuhan tanam, Tuhan mengharapkan banyak hal dari kita. Yang terutama, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadilah bumbu penyedap bagi setiap suguhkan masakan yang diharapkan Tuhan bisa membuat orang semakin nikmat dan semakin kenyang. Jadi kita harus melakukan apa yang diharapkan Tuhan bagi kita. Jadilah pohon sebagai tempat burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak perlu menjadi pohon yang gede, songo bonani hariara. Cukuplah kita sama seperti pohon yang hanya ukurannya 3 meter, tapi burung-burung begitu luar biasa doyan, senang bersarang di cabang-cabang kita. Jadilah sebagai warga kerajaan Allah yang mampu memberikan kenyamanan, yang mampu memberikan keteduhan untuk sesama manusia dimanapun saudara berdomisili. Yang terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biji sesawi dengan ragi
yang dicampur dengan tepung terigu. Sepertinya sama kedua bahan ini. Jika kita analisa lebih teliti, ada sesuatu hal yang Tuhan hendak katakan di situ dengan perumpamaan itu. Sebagai orang Kristen yang senantiasa bekerja untuk memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, hal yang bersifat kuantitas itu perlu. Tapi ingat, kita juga harus memikirkan hal-hal yang bersifat apa? Kualitas. Ya. Jadi biji sesawi itu seakan-akan hanya memberitakan tentang perlunya hal yang bersifat apa? Kuantitas. Perlu do gudang, perlu do rongom, perlu do rok, alai ragi. Dia mampu menyerap. Itulah yang berhubungan dengan apa? Kualitas. Baiklah gereja yang terdiri dari orang-orang yang percaya yang ada di dalamnya, menjadi orang-orang yang telah menerima dan mengakui keselamatan yang telah Tuhan berikan terhadap mereka. Banyak hal yang diharapkan Tuhan atas kemauan dan keberkenanan mereka untuk melakukan tindakan tanda kutip pekerjaan yang berhubungan dengan kerajaan Allah itu sendiri, melakukan proses pembaharuan yang bersifat diam, silent, tanpa nama mungkin, tanpa suara, tapi mereka bisa mempengaruhi demi peningkatan kuantitas dan sekaligus demi peningkatan kualitas. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara cara kerja Injil di dunia ini, sebagaimana adalah Kristus berasal dari desa terkecil, kota Bethlehem. Hingga saat ini menurut penelitian, warga Kristen yang ada di dunia ini sudah hampir mencapai 3 miliar jiwa. Bukan tidak banyak tantangan yang dihadapi warga Kristen itu mulai dari dulu hingga sampai sekarang. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang kecil itu semakin dibabat, semakin merambat, semakin menerima tindakan intervensi, tekanan, justru semakin bertumbuh pesat. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menghidupi dan meyakini roh kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita masing-masing. Kita adalah benih yang terbaik, dan kita pastikan kita adalah merupakan media tanam yang baik. Kita harus menjadi hidup dan berdampak bagi banyak orang.